Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dalam IMPA hari ini. Sudah siap mau IMPA? Sudah pada mandi? Oke, baik, tentunya pasti sudah pada mandi. Kita sekarang harus semangat, kita mau beribadah kepada Tuhan. Betul sekali, kita mau beribadah kepada Tuhan. Yuk kita siapkan diri kita. Kita siapkan Alkitab yang nanti akan kita baca sama-sama. Ya, sudah? Kita siapkan uang persembahannya. Kalau sudah siap semua, mari kita beribadah. Nah, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini boleh datang ke IMPA bersama-sama. Tuhan, kami akan beribadah kepadamu. Kiranya ibadah kami melalui pujian dan juga mendengarkan firman Tuhan boleh kami naikkan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, pimpinlah ibadah ini sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengarkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Mari adik-adik, saatnya kita untuk memuji Tuhan dan bernyanyi bersama-sama. Yuk kita semua berdiri dan kita bernyanyi bersama-sama. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Hana. Adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik dapat mempersiapkan terlebih dahulu Alkitab dan juga alat tulisnya. Jika adik-adik sudah mempersiapkannya, Kakak Hana mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan juga kesempatan untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi setiap hati kami supaya kami ini dapat menerima firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan pada minggu ini terambil dari kitab Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Jika adik-adik sudah menemukannya, mari kita membacanya secara bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran,
dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata baja, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya. Sekarang Kakak Hana mau tanya dengan adik-adik. Siapa yang tahu penulis dari kitab Yesaya? Ya, yang menulis kitab Yesaya adalah Nabi Yesaya sendiri. Pada saat itu, Nabi Yesaya sedang memberitakan kepada umat Israel bahwa akan hadir seorang pembawa damai. Karena pada saat itu bangsa Israel sedang membutuhkan seorang penolong adik-adik. Untuk itu, Nabi Yesaya memberitakan kabar bahwa akan ada seorang pembawa damai yang akan hadir bagi umat manusia. Adik-adik tahu tidak? Siapa ya yang dimaksud Nabi Yesaya ini sebagai pembawa damai? Ya, benar. Yang dimaksud Nabi Yesaya ini sebagai pembawa damai adalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat untuk kita semua. Sekarang adik-adik coba ingat, kita sebentar lagi akan merayakan apa ya adik-adik? Ya, benar. Kita sebentar lagi akan merayakan Natal. Adik-adik tahu apa itu Natal? Ya, Natal artinya kelahiran Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus akan mendapatkan kedamaian dari Tuhan Yesus. Sekarang Kakak Hana mau tanya lagi dengan adik-adik. Adik-adik tahu tidak apa ya artinya damai itu? Ya, damai itu artinya tenang. Tidak ada permusuhan, tidak ada perkelahian. Semuanya hidup dengan rukun. Ya, itu adalah arti dari damai. Sekarang coba adik-adik perhatikan gambar yang Kakak Hana sajikan ini. Kira-kira ini gambar apa ya adik-adik? Iya, benar. Ini adalah gambar anak sedang berkelahi. Nah, berkelahi itu merupakan arti damai atau bukan ya adik-adik? Iya, benar. Berkelahi itu bukan arti dari damai. Untuk itu, berkelahi itu perbuatan yang tidak baik sehingga tidak boleh ditiru ya adik-adik. Sekarang coba adik-adik perhatikan kembali gambar yang kedua. Nah, adik-adik tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar anak yang sedang marah. Siapa di antara adik-adik yang masih suka marah-marah? Nah, marah-marah itu merupakan arti damai atau bukan ya adik-adik? Ya, marah-marah itu bukan arti damai, karena marah-marah itu akan membuat orang-orang yang tadinya mau berteman dengan kita menjadi takut. Mereka akan menjauhi kita. Nah, untuk itu marah-marah itu bukanlah perbuatan yang baik, sehingga tidak boleh ditiru ya adik-adik. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi pembawa damai seperti Tuhan Yesus. Pembawa damai itu apa sih, Kak? Pembawa damai itu artinya kita sebagai anak-anak Tuhan dapat menciptakan kedamaian, dapat memberikan kedamaian bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, bagaimana ya caranya kita untuk menjadi pembawa damai? Ya, caranya adalah
dengan melakukan perintah Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Kakak Hana ada contoh bagaimana cara kita sebagai pembawa damai. Misalnya ketika kita beribadah. Meskipun saat ini kita beribadah secara online melalui YouTube ataupun melalui Zoom, kita ketika beribadah harus dengan sikap yang sopan. Tidak boleh ribut, tidak boleh bermain-main. Kita harus mempersiapkan diri kita ketika beribadah. Misalnya, ketika kakak Layan menyuruh adik-adik untuk memuji Tuhan, untuk bernyanyi, maka adik-adik di rumah harus bernyanyi. Adik-adik harus memuji Tuhan dengan benar. Kemudian ketika kakak Layan menyuruh adik-adik untuk membaca Alkitab, untuk membuka Alkitabnya, maka adik-adik di rumah harus membuka Alkitab dan kemudian membacanya. Nah, ketika kita beribadah, kita tidak boleh lagi main-main, kita tidak boleh lagi ribut. Karena ketika kita beribadah, kita memuji Tuhan, kita menyembah kepada Tuhan Yesus. Nah, itu adalah salah satu cara kita sebagai pembawa damai. Sekarang kakak Hana ada contoh lagi. Ketika adik-adik melakukan kesalahan, misalnya adik-adik tidak sengaja memecahkan vas bunga punya mama. Bagaimana cara adik-adik sebagai pembawa damai? Ya, cara adik-adik sebagai pembawa damai adalah dengan meminta maaf kepada mama dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, sehingga adik-adik bisa lebih berhati-hati. Kemudian kakak Hana ada contoh lagi. Ketika adik-adik melihat ada temannya atau ada kakaknya yang sedang bersedih atau sedang menangis, bagaimana cara adik-adik sebagai pembawa damai? Ya, cara adik-adik dengan menghiburnya, kemudian dengan memberikan dukungan, dengan memberikan semangat, sehingga kakak atau teman adik-adik yang sedang bersedih bisa terhibur, bisa bersuka cita. Ketika adik-adik sudah melakukan itu semua, maka adik-adik sudah menjadi pembawa damai. Ingat ya adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita semua bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu setia menjadi pembawa damai. Karena dengan kita menjadi pembawa damai, kita akan memberikan yang terbaik bagi orang lain. Setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita bisa memberikan kedamaian bagi orang-orang di sekitar kita. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan doa syafaat. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti ibadah IMPA online pada hari ini. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu ini dapat membimbing kami, supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia untuk menjadi pembawa damai, sehingga setiap perbuatan dan tingkah laku kami dapat memberikan kedamaian bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kerukunan dan juga keamanan. Tuhan, kami teringat juga untuk orang-orang di sekitar kami yang saat ini sedang mengalami bencana alam. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan juga penghiburan supaya mereka diberikan pemulihan oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mau berdoa juga untuk adik-adik kami dalam masa tumbuh kembang mereka. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan dan juga perlindungan supaya adik kami ini selalu diberkati Tuhan dalam setiap kehidupannya. Bahkan di dalam sekolahnya, kiranya Engkau yang memberikan semangat supaya adik-adik kami terus belajar dan juga berprestasi di dalam sekolahnya.
Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk orang tua dari adik Layan ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan juga kesabaran. Begitu juga di dalam pekerjaan maupun usahanya. Kiranya tangan kasih Tuhan terus berkarya dan memberkati setiap pekerjaan dan usaha dari orang tua adik Layan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon ampun akan setiap dosa-dosa kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, nah sekarang saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Sudah disiapkan kan tadi persembahannya? Yuk kita mau bernyanyi bersama-sama kembali untuk mengiringi lagu persembahan. Mari kita bernyanyi. Shalom adik-adik. Sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan dan juga amplop. Lalu, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IAMPA dan bulan pengumpulan persembahan di depan bagian amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong ke mama papa untuk menyimpan uang persembahan yang nantinya mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik tiap akhir bulan ke gereja. Mama papa bisa memasukkan uang persembahan ke kotak yang sudah disediakan di ruang konsistori gereja. Atau mama papa bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik, jangan lupa ingatkan mama papa untuk mengumpulkan uang persembahan setiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, setelah kita memberikan persembahan, selanjutnya kita mau berdoa. Baik, sekarang adik-adik bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami melalui orang tua kami. Kiranya persembahan yang kami berikan saat ini boleh berkenan kepadamu, dan kiranya persembahan ini Tuhan boleh untuk kemuliaan namamu dan juga untuk pelayananmu di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Baik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tapi firman Tuhan harus adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan setiap hari, tidak ada batasannya. Yuk, sekarang kita mau bernyanyi kembali. Mari semua bangkit berdiri. Kita bernyanyi bersama-sama. Be
Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah IMPA online pada hari ini, Kakak Hana mau ingatkan akan firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan punya tugas, yaitu menjadi pembawa damai. Tetaplah setia untuk menjadi pembawa damai, sehingga setiap perbuatan dan perilaku kita dapat memberikan kedamaian bagi orang-orang di sekitar kita. Sekarang kita akan mengakhiri dengan doa. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesai. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk setiap kegiatan yang akan kami lakukan selama 1 minggu ke depan. Biarlah Tuhan memimpin dan melindungi kami dengan kuasa Tuhan, sehingga minggu depan kami boleh kembali bersama untuk mengikuti ibadah IMPA online. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bye.